Di sepanjang jalur Pantura, tepatnya di daerah Brebes, terdapat sebuah bengkel tambal ban yang dikelola oleh seorang pria bernama Darto. Darto dikenal sebagai sosok yang ramah dan cekatan dalam pekerjaannya. Namun, di balik senyumannya, ia menyimpan sebuah rahasia gelap. Setiap malam, Darto dengan sengaja menebar ranjau paku di jalan raya yang sepi, menunggu kendaraan yang melintas untuk mengalami kebocoran ban. Begitu ban kendaraan bocor, Darto akan segera muncul menawarkan jasanya dengan harga yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Dengan cara ini, ia berhasil meraup keuntungan berlipat. Namun, tindakan liciknya mulai menarik perhatian. Suatu malam, saat Darto sedang menebar paku di jalan, ia melihat sebuah mobil melintas. Ban mobil itu tiba-tiba pecah, dan pengemudi berhenti di dekatnya. Darto segera mendekat dan menawarkan bantuannya. Namun, sebelum ia sempat berbicara, pengemudi itu menatapnya tajam dan berkata, "Aku tahu apa yang kau lakukan, Darto." Darto terkejut dan mundur beberapa langkah. Pengemudi itu tersenyum sinis sebelum melanjutkan perjalanannya. Darto merasa ada yang tidak beres, namun ia mengabaikannya dan kembali ke bengkelnya. Keesokan harinya, Darto mulai merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Wajahnya mulai terasa gatal dan bengkak. Ia mengabaikannya, berpikir itu hanya reaksi alergi biasa. Namun, keesokan harinya, wajahnya semakin membengkak dan berubah bentuk. Ia merasa kesakitan dan panik. Setelah memeriksakan diri ke dokter, Darto didiagnosis menderita penyakit kulit langka yang menyebabkan wajahnya berubah bentuk mirip wajah keledai. Darto merasa bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya yang menebar ranjau paku di jalan. Ia merasa menyesal dan ingin bertobat, namun penyakitnya semakin parah. Suatu malam, saat sedang merenung di bengkel, seorang pria tua mendekatinya. Pria itu mengingatkan Darto bahwa setiap perbuatan buruk akan mendatangkan balasan, dan bahwa ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Darto menyadari bahwa penderitaannya adalah akibat dari keserakahannya. Merasa menyesal, Darto memutuskan untuk menutup semua bengkelnya dan berhenti dari bisnis tambal ban. Ia menjual aset-asetnya dan menggunakan uang tersebut untuk membantu korban-korban yang pernah ia timbulkan kerugian. Ia juga aktif dalam kampanye keselamatan berkendara dan berusaha menebus dosa-dosanya. Meskipun wajahnya tetap seperti keledai, Darto merasa damai karena telah memilih jalan yang benar. Setelah beberapa bulan menjalankan bisnis liciknya, Darto merasakan perubahan signifikan dalam hidupnya. Pendapatan yang terus mengalir membuatnya mampu membeli mobil baru, merenovasi rumahnya menjadi lebih megah, dan bahkan membuka cabang bengkel tambal ban di beberapa titik strategis sepanjang jalur Pantura. Namun, di balik kesuksesan tersebut, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikirannya. Suatu malam, saat sedang duduk di ruang kerjanya, Darto menerima telepon dari seorang pelanggan lama. "Darto, aku baru saja melintas di jalan dekat bengkelnya, dan ban mobilku bocor lagi. Apa kau yang menebar paku di sana?" Darto terdiam sejenak. Ia tidak pernah mengira bahwa aksinya akan diketahui oleh pelanggan. Namun, ia segera menenangkan diri dan menjawab, "Ah, itu hanya kebetulan. Mungkin ada benda tajam di jalan." Setelah menutup telepon, Darto merasa cemas. Ia mulai menyadari bahwa tindakannya mungkin telah diketahui oleh orang lain. Namun, rasa takut itu segera ia buang jauh-jauh. Berpikir bahwa selama bisnisnya berjalan lancar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hari-hari berlalu, dan bisnis Darto semakin berkembang. Ia mulai mempekerjakan lebih banyak karyawan dan membuka cabang di kota-kota lain. Namun, di balik kesuksesannya, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikirannya. Suatu malam, saat sedang tidur, Darto terbangun karena merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia merasakan gatal yang sangat hebat di wajahnya. Saat melihat cermin, ia terkejut melihat wajahnya yang mulai membengkak dan berubah bentuk. Keesokan harinya, Darto memeriksakan diri ke dokter. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa Darto menderita penyakit kulit langka yang menyebabkan wajahnya berubah bentuk mirip wajah keledai. Darto merasa panik dan bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Namun, dalam hatinya, ia merasa bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya yang menebar ranjau paku di jalan. Hari-hari berlalu, dan kondisi Darto semakin memburuk. Wajahnya semakin membengkak, dan rasa sakit yang ia rasakan semakin hebat. Ia mulai merasa putus asa dan berpikir bahwa tidak ada jalan keluar dari penderitaannya. Suatu malam, saat sedang duduk di ruang kerjanya, Darto menerima telepon dari seorang pria tua. Pria itu berkata, "Darto, aku tahu apa yang kau lakukan. Setiap perbuatan buruk akan mendatangkan balasan. Sudah saatnya kau bertanggung jawab atas perbuatanmu." Darto terdiam mendengar kata-kata pria itu. Ia merasa bahwa ini adalah peringatan untuknya. Namun, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, Darto memutuskan untuk menutup semua cabang bengkelnya dan menghentikan semua operasional bisnis tambal ban. Ia menjual aset-asetnya dan menggunakan uang tersebut untuk membantu korban-korban yang pernah ia timbulkan kerugian. Ia juga aktif dalam kampanye keselamatan berkendara dan berusaha menebus dosa-dosanya. Meskipun wajahnya tetap seperti keledai, Darto merasa damai karena telah memilih jalan yang benar. Ia menyadari bahwa kesuksesan yang diperoleh dengan cara licik tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Darto duduk termenung di kursi kayu bengkel yang sederhana. Lampu neon yang redup memantulkan bayangannya di dinding, menciptakan suasana suram yang seakan menyatu dengan pikirannya. Wajahnya yang mulai membengkak dan terasa gatal semakin mengganggu konsentrasinya. Ia menyentuh kulitnya yang mulai mengeras, merasa ada yang tidak beres. Pagi itu, Darto memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa Darto menderita penyakit kulit langka yang menyebabkan wajahnya berubah bentuk mirip wajah keledai. Dokter juga menambahkan bahwa penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang berkembang pesat di kulitnya. Darto merasa panik dan bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, dalam hatinya, ia merasa bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya yang menebar ranjau paku di jalan. Hari-hari berlalu, dan kondisi Darto semakin memburuk. Wajahnya semakin membengkak, dan rasa sakit yang ia rasakan semakin hebat. Ia mulai merasa putus asa dan berpikir bahwa tidak ada jalan keluar dari penderitaannya. Suatu malam, saat sedang duduk di ruang kerjanya, Darto menerima telepon dari seorang pria tua. Pria itu berkata, "Darto, aku tahu apa yang kau lakukan. Setiap perbuatan buruk akan mendatangkan balasan. Sudah saatnya kau bertanggung jawab atas perbuatanmu." Darto terdiam mendengar kata-kata pria itu. Ia merasa bahwa ini adalah peringatan untuknya. Namun, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, Darto memutuskan untuk menutup semua cabang bengkelnya dan menghentikan semua operasional bisnis tambal ban. Ia menjual aset-asetnya dan menggunakan uang tersebut untuk membantu korban-korban yang pernah ia timbulkan kerugian. Ia juga aktif dalam kampanye keselamatan berkendara dan berusaha menebus dosa-dosanya. Meskipun wajahnya tetap seperti keledai, Darto merasa damai karena telah memilih jalan yang benar. Ia menyadari bahwa kesuksesan yang diperoleh dengan cara licik tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Darto duduk termenung di kursi kayu bengkel yang sederhana. Lampu neon yang redup memantulkan bayangannya di dinding, menciptakan suasana suram yang seakan menyatu dengan pikirannya. Wajahnya yang mulai membengkak dan terasa gatal semakin mengganggu konsentrasinya. Ia menyentuh kulitnya yang mulai mengeras, merasa ada yang tidak beres. Pagi itu, Darto memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa Darto menderita penyakit kulit langka yang menyebabkan wajahnya berubah bentuk mirip wajah keledai. Dokter juga menambahkan bahwa penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang berkembang pesat di kulitnya. Darto merasa panik dan bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, dalam hatinya, ia merasa bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya yang menebar ranjau paku di jalan. Hari-hari berlalu, dan kondisi Darto semakin memburuk. Wajahnya semakin membengkak, dan rasa sakit yang ia rasakan semakin hebat.
Ia mulai merasa putus asa dan berpikir bahwa tidak ada jalan keluar dari penderitaannya. Suatu malam, saat sedang duduk di ruang kerjanya, Darto menerima telepon dari seorang pria tua. Pria itu berkata, "Darto, aku tahu apa yang kau lakukan. Setiap perbuatan buruk akan mendatangkan balasan. Sudah saatnya kau bertanggung jawab atas perbuatanmu." Darto terdiam mendengar kata-kata pria itu. Ia merasa bahwa ini adalah peringatan untuknya. Namun, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, Darto memutuskan untuk menutup semua cabang bengkelnya dan menghentikan semua operasional bisnis tambal ban. Ia menjual aset-asetnya dan menggunakan uang tersebut untuk membantu korban-korban yang pernah ia timbulkan kerugian. Ia juga aktif dalam kampanye keselamatan berkendara dan berusaha menebus dosa-dosanya. Meskipun wajahnya tetap seperti keledai, Darto merasa damai karena telah memilih jalan yang benar. Ia menyadari bahwa kesuksesan yang diperoleh dengan cara licik tidak akan membawa kebahagiaan sejati.